You kalau cuma kreatif tok, tapi you nggak bisa mendapatkan atensi, sama aja bohong. Banyak banget agensi kreatif dia cuma kreatif tok, tapi dia nggak mampu mendapatkan atensi. Sedangkan sekarang kita hidup di era atensi itu adalah new currency. Kalau lu bukan siapa-siapa, lu akan susah mendapatkan apa-apa. Fuck up lah jadi perintis kadang-kadang. Tapi kita punya banyak privilege jadi perintis. Mentalnya kuat. Karena banyak banget leader, dia cuma banyak maunya. Tapi dia gak pernah mau turun tangan. Tapi dia gak ngasih saran. Bahkan parahnya gak ngasih arahan juga. So kalau you mau jadi leader banyak maunya, 3 part ini yang mesti kalian lakukan. Welcome to Keypods Unlocking the Better You. Hari ini kita masih ngobrol tentang self-development, tapi ini lebih mengerucut, kita akan ngomongin leadership bersama dengan seorang leader. Ada Ko Yohanes Auri di sini. Hai Ko. Yes, hai San. Thank you so much for being here. Sama-sama. I'm very excited sebenarnya untuk ngobrol dengan Ko Auri, karena Ko Auri ini kan CEO or leader dari Flux Creative Universe. Nah, itu boleh dibilang sebuah agensi, boleh lah ya. Sebenarnya bukan dibilang agensi. Kalau kita ngomong agensi kan dia bicara satu unit bisnis kan. Iya benar. Nah di bawah Kori sekarang tuh sudah punya, Kori bakal ada 33 perusahaan di bawah. 33 perusahaan. Iya. Wow. Jadi kita bilangnya sekarang Flux Creative Universe sebagai Creative Group Holding sih. Oh, Creative Group. Iya. Berarti tapi di dalam baru Flux ada sendiri bisnisnya. memang ada agensi-agensi ya, sebagai ada sub-unitnya kreatif, gitu ya. Itu ada PH, ada banyak lah. Oke. Tadi aku excited kok karena aku kan ex agency kids lah namanya. Hah? Iya benar. Okay. Jadi aku lumayan kayak kok bisa ya, aku lumayan kagum sama orang-orang yang bisa terjun langsung ke kreatif industri ini. Karena menurutku perlu passion. Betul. Dan perlu goals yang mateng gitu loh kok. Karena kalau enggak nanti capek. Karena kayak kita kalau ngelihat brief gitu ya dari klien, kita harus bisa nganggap brief ini sebagai challenge yang harus kita pecahkan gitu kan. Bukan sebagai yang memberatkan. Nah kalau Auri, apakah masih merasakan excitement itu sampai sekarang? Oh masih dong, justru itu yang bikin hidup. Oh ya? Tapi mungkin saya batasin gitu. Nggak semua project sekarang saya turun tangan untuk ngecek. Kayak hari ini tadi pagi ya di perjalanan itu saya ngecekin semua kerjaan ide dari semua partner-partner saya. Karena saya ngerasa the project ini seru banget. Salah satu project brand handphone yang kita semua orang pasti tahu gitu kan. And it's a big project banget. Jadi saya hands on, saya mau tahu gitu kan idenya apa segala macam semua. Karena part of idea itu jujur tuh yang bikin saya tuh berasa hidup. Oh iya. Jadi sampai sekarang masih senang kalau ngeluarin ide, brainstorming ide ya. Brainstorming itu tuh masa-masa yang menyenangkan karena gini, brainstorming itu kayak kita tuh lagi latihan perang. Kita ketemu sparring yang jago, dia kasih kita jurus, kita menghindar. Kita kasih lagi jurus begini. Jadi itu yang kita mengasah kita makin jago atau enggak tuh ketika masa-masa brainstorming sih. Iya. Betul. Berarti ini beneran passion nih kalau pas brainstorming masih menyenangkan rasanya berarti memang ada passionnya ya kok ya. Yes. Tapi berarti si Flux ini sendiri timnya ada berapa orang mungkin kok? Kalau sekarang? Total hampir 200 ya, 180-an something lah kayaknya. Berarti Kak Ori ngelit 200-an orang. Secara langsung ya. Practically segitulah ya. Biasanya timnya lebih banyak apa kok kalau sekarang? Apakah Gen Z? Kayaknya banyak ya Gen Z ya? Kebanyakan Gen Z ya. Karena sekarang kalau kita ngomong industri kreatif, ya tombak kita ada di mereka. Iya ya. Sekarang kita buka handphone. Kalau kamu buka handphone saya, paling banyak screen display-nya WhatsApp. Ya. Sekarang you mau bikin konten buat di sosial media brand-brand kita pegang, kita mau merajai TikTok. Terus kita cari orang-orang yang yang seumuran gitu, yang kepala 40 segala macam. Dia udah gak main. Betul. Itu mau gak mau ya harus main ke anak-anak Gen Z. Supaya tetap relevan gitu berarti ya Ko ya. Relevan, dan saya selalu adore dengan anak-anak Gen Z ya. Oh ya? Walaupun mereka masih kadang lack of leadership, tapi mereka punya skill yang menurut saya tuh, saya sendiri aja kalau disuruh bikin seperti itu belum tentu bisa. Ya, mereka punya skill, bisa kerjanya tuh absorbnya tuh banyak. Itu yang saya kagum sama mereka. Kayak di Flux, salah satu yang lagi kita suka jual di Flux Creative Universe itu, kita selalu bikin ke klien-klien kita bisa kasih garansi viral San. Sampai ada garansinya. Wow. Kita bisa kasih, makanya kemarin Flux masuk rekor muri sebagai agensi kreatif pembuat konten viral terbanyak. Betul. At the time dapat 2,3 miliar views. Wow. Dan itu organik. Oh, tanpa iklan? Nggak ada.
nggak ada sepersen pun kita bayar Video iklan. apa yang jadi kontributor terbesar untuk Beda-beda setiap brand. Beda-beda setiap brand. Kadang kan brand datang ke kita tuh dia punya banyak masalah. Contoh yang lagi kemarin rame itu brand popok dewasa, Pampers dewasa lah. Ya saya nggak usah sebut brandnya. Datang ke kita, dia bilang kita sudah melakukan banyak campaign di billboardnya ada, tapi secara produk belum kepapar dan tidak tercipta conversation di digital. Akhirnya dia ngundang Flux untuk bikin viral, kita bikin viral. Kita selalu biasa kasih ke klien tuh garansi minimal 25 juta views organik. Wow. Kita akan buatin 100 video, San. Oke. Nah kamu bayangin, kalau seumuran saya disuruh bikin 100 video, kita pasti udah meledak. Betul. Tapi Gen Z, saya harus akuin anak-anak saya hebat semua. Bagi mereka bikin 100 video tuh easy banget. Seminggu 2 minggu tuh udah jadi semua. Satu brand loh. I don't know, itu kekuatan Gen Z. Oh iya? Yes. Apa karena udah ada Karena mereka hidup AI di sana. Enggak. Karena ya? mereka udah hidup di sana. They live ada di sana. Kayak sekarang saya sebagai leader. Dan misalnya saya sehari saya harus ada 8 kali meeting. Mungkin bagi orang-orang Gen Z, kok Ari bisa ya sehari 8 kali meeting ketemu orang gini. Karena saya udah hidup di sini. Ketemu orang baru, ngobrol semua segala macam. Jadi kebiasaan mereka tuh yang ngebentuk mereka tough banget di bidangnya masing-masing. Bikin kayak gitu, impactfulnya apa? Oh itu langsung rame. Kamu cek Google Trend, set saja. Pampers dewasa. At the time kita bikin viral di bulan Desember, itu speknya tinggi banget. Buka Google Trend, search Pampers dewasa. Tinggi. And it works, berhasil. Sampai di toko-tokonya tuh pada bingung. Ini kenapa tiba-tiba suddenly this brand jadi rame. Dan impact ke salesnya cukup tinggi banget. Gagal kita bikin viral itu. Yes. Iya kan, kalau yang sukain brand pasti Benar. apa-apa sales generate sales gitu ya. Tapi ini semua bisa karena anak-anak Gen Z tadi. Oh. That's why partner-partner saya kebanyakan semua itu masih muda-muda semua. Oke, ini menarik kok karena tadi ternyata ada sebuah bisnis atau misalnya agensi yang mampu untuk menggaransi virality gitu ya. Kenapa seberani itu untuk menggaransi virality? Karena gini, kalau saya sekarang udah mulai bergeser ya, saya nggak kepengen lagi kita disebut sebagai agensi kreatif. Kalau saya punya sebutan sendiri. Apa itu? Agensi atensi. Agensi atensi. Gak banyak loh. Bener. Karena gini, you kalau cuma kreatif tok, tapi you nggak bisa mendapatkan atensi, sama aja bohong. Yes. Banyak banget agensi kreatif, dia cuma kreatif tok, tapi dia nggak mampu mendapatkan atensi. Sedangkan sekarang kita hidup di era atensi itu adalah new currency. Iya, bener lagi. Kalau brandnya bisa ngomongin oleh banyak orang, brandnya bisa mendapatkan atensi. Objektifnya apa? Pasti bisa tercapai. Lah kan tadi dia pasang billboard loh, billboard. Siapa yang nggak ngeliat billboard? Exactly. Tapi atensinya, ya udah orang lihat tapi orang nggak ngomongin. That's why kreatif doang nggak cukup sekarang. Oke, lalu kreatif, menang award kreatif gini. Atensinya dapat nggak? Karena sekarang atensi itu lebih penting dibanding cuma sekedar kreatif. Oke, berarti kok kalau misalnya ada ya kita ngelihat iklan gitu misalnya di billboard udah gede-gede banget, tapi nggak ada atensi, itu kurang di copywritingnya kah atau kurang di amplifikasi di sosmed atau apa? Ya, segala sesuatu harus berkaitan dengan digital. Kalau nggak ada kaitannya dengan digital, itu percuma sama aja bohong. Iya. Gitu. Itu yang menurut saya kita harus bisa mengamplifikasi dari billboard tadi bisa sampai ke digital. Ke digital itu tadi ya, karena di situ orang-orang mulai ada conversation itu ya. Yes. Berarti kalau ditanya agensi atensi ini sebenarnya outputnya apa nih? BTL, ATL atau homeless media atau semuanya all in 360? Kita fokus kalau buat dapetin atensi kita main ke digital. Jadi kita fokus ke TikTok. Terus saya juga punya homeless media. Homeless media saya itu di bawah Flux Creative Universe total sekarang udah ada 12. Yang paling gede ada Foxit, ada Unexplained, itu ada Psikologi, Jakarta Today, Cindo Today. Jadi masing-masing punya niche sendiri. Itu sudah kita invest dan sudah kita besarkan bareng-bareng. Impression per bulan aja tuh mungkin bisa 1 miliaran. Dari semua homeless media yang kita punya. Jadi kita udah nguasain TikTok, kita bikin konten-konten viral lewat UGC konten, kita pindahin ke Instagram lewat homeless media yang udah Flux Creative Universe punya. That's the strateginya. Nah, apakah itu juga ini ngomongin bisnis berarti? Maksudnya kan kita tahu juga media lah ya, media industri ini bisnis kok. Nah, apakah itu pas awal terjun ke dunia ini udah dipikirkan model bisnisnya akan seperti itu?
akan ada satu di digital, diamplifikasi dari sini, punya berapa banyak itu udah termasuk. Jadi gini, bagian. Waktu awal saya ngedirin Vlog Creative Universe, saya udah tahu arahnya mau saya bawa kemana. Tapi saya tahu core-nya kita kan emang di creative agency. Yes. Jadi saya lengkapin dulu creative agency sampai udah ada beberapa partner at the time. Saya baru memikirkan otak saya, ini mau kemana lagi? Next step-nya apa lagi nih? Saya ngelihat eranya sekarang ini orang beriklan itu sudah makin banyak ke homeless media. Iya. Itu jadi itu yang saya lakukan dulu, saya invest ke beberapa media dulu dan ternyata terbukti banyak banget brand-brand yang kita pegang satu bulan mungkin ada sekitar 100-an brand yang beriklan di homeless media yang udah saya invest. Sebesar Itu kan terbukti ya kan? industrinya ya Betul, berarti ya. sebesar itu. Jadi ketika udah tahu bisa masuk sini, saya baru invest lagi ke media yang lain lagi. Ada lagi media lain lagi. Ya total sampai sekarang 12 homeless media lah. Beda-beda. Tapi to get that much brand kan sebenarnya pasti ada credibility yang dibangun, ada proses gitu ya. Apa kira-kira yang buat orang atau brand milihnya agensinya Kaori gitu, bukan yang lain? Beda-beda. Kalau kita bicara agensi kreatif, yang udah pasti itu adalah orang lihat reputasinya dulu. Ini brand pernah ngerjain brand apa aja, portofolionya apa aja. Itu hal terkuat kalau kita ngomong creative agency. Ya tapi kalau kita shifting ke homeless media, yang mereka lihat itu adalah needs-nya. Makanya aku punya banyak media itu beda-beda. Yang satu ada yang bahas yang receh-receh, ada satu yang bahas tentang konspirasi perang apa segala macam, ada lagi yang bahas finance, ada lagi yang bahas khusus ibu-ibu gitu. Karena homeless media itu ibaratnya kayak baca buku. Kita mau baca buku apa? Ya mau baca buku tentang leadership, ya mau baca buku tentang romance gitu misalnya. Nah masing-masing tuh homeless media itu udah punya segmennya. Nah saya udah berusaha dari Kemen itu untuk melengkapi semuanya. Dari yang receh sampai yang khusus ibu-ibu, ibu muda itu ada. Oh berarti gak bisa digabungin satu ya? Maksudnya kan kita ngeliat banyak media, ya udah kalau ada yang viral kita masukin, nanti ada politik masuk sesuai aja. Gak bisa gitu Gak bisa. Harus benar-benar sesuai dengan bahasanya pun juga beda. Kayak saya punya satu media yang khusus tentang konspirasi politik, perang atau apapun itu lah pokoknya yang tingkar lah ya. Itu dia gak pernah bahas yang receh-receh. Misalkan kita ngeliat si Prilly Kosinta itu air mata bisa turun sebelah waktu itu receh banget itu kan. Itu gak pernah bisa masuk di sana. Tapi di media satu lagi masuk. Oh jadi itu cara berarti model bisnisnya juga ya supaya merangkap semuanya ya. Karena kadang ya kadang mungkin kan kita juga termasuk media ya. Dan aku ngeliat banyak media. Kenapa mereka bikinnya lumayan sporadis kayak gitu karena mungkin takut kalau terlalu niche nanti brandnya jadinya terbatas kan untuk masuk ke situ. Itu pernah dipikirkan oleh Kaori juga. Betul. Tapi emang nggak heran kok gitu. Kalau kita dari seluruh media yang Kaori punya, yang paling banyak itu emang ngomongin yang receh-receh. Oh, brand yang masuk banyak yang ke situ. Dibanding dengan yang dia needs ya. Gitu. Bahkan kemarin juga invest ke salah satu media yang khusus bahas tentang film. Judulnya aja tuh nama akunnya Demen Film. Ya dia bahas film-film. Senits itu. Tapi emang secara yang masuk tidak sebanyak yang receh-receh. Tapi it's okay. Gitu. Kita ngeliat nanti kalau dia sudah menguasai pasar, udah punya jutaan followers, kita baru dapetin semua. Sekarang kan perindustrian perfilman Indonesia rame banget. Benar. Gitu. Jadi once ini nanti sudah jadi besar, misal dapat 1 juta follower aja, itu udah enak pasti. Udah tinggal nerima project-projectnya. Sekarang ini di fase untuk kita besarin dulu lah. Oh iya ya, berarti memang kalau ngomongin bisnis ya mungkin tadi yang pertama kita pikir ya model bisnisnya harus stick to the niche-nya dulu, terus juga tahu mungkin dibuat banyak gitu ya. Kalau kita ngeliatnya kayaknya bener. Strateginya dibuat banyak supaya banyak juga yang bisa di include gitu kan betul, di info. Betul. Oke. Berarti kalau ngomongin brand atau klien lah ya dari Flux ini sendiri, berapa banyak yang sudah bekerja sama? Udah banyak banget ya. Kalau karena kan saya bangun Flux itu bukan baru, gitu. Dan ini udah lama banget dari tahun 2006 saya nerusin Flux ini. Jadi kalau di total 3, kalau saya sebutnya gini. Di dunia kreatif ya, ini mitos di para anak-anak kreatif. 3 brand tersulit itu adalah 1 telco, kedua transportasi, ketiga bank. Iya, bener kan kamu valid kan? Bener. 3-tiganya kita udah kuasain semua. Wow. Bahkan sekarang yang 3 yang ini kita masing-masing telco, kita
bahkan kalau yang terbesar itu klien kita, gitu kan. Digital Transportasi atau kita all in? digital only. Digital, Terus habis itu transportasi kita pernah megang, pernah juga pesawat terbang kita pegang gitu. Bank banyak banget. Iya ya, Ya, emang ya. dimakan semua sama Flux gitu ya. Jadi emang ya udah biasa, dan kalau kamu tanya klien banyak banget. Berarti ngurusin brand iya, ngurusin yang corporate base iya juga mungkin ya. Kira-kira apa brief yang tersulit yang pernah kau hadapin? Sebenarnya semua brief itu bisa dibilang nggak sulit kalau kita tuh tahu cara pemecahannya itu seperti apa. Oh ya? Iya. Itu yang justru saya selalu nganggap semua brief dari klien itu di awal mindset kita adalah jangan ngomong ini briefnya sulit. Kalau otaknya kita udah mindsetnya bilang sulit, kita nyari ide juga sulit. Iya benar. Tapi kalau kita udah bisa, ketika kita ngomong bisa, berarti kan gampang dong. Jadi pas saat brainstorming kita pasti tahu idenya mau kemana. Kadang pola pikir tuh menentukan output loh, San, percaya nggak percaya. Betul. Dan ini mungkin yang jarang ya, karena orang kadang kalau briefnya udah kebanyakan mungkin kayak aduh apalagi nih nanti malam alignment ya pasti gitu ya. Atau brainstorming. Berarti kalau misalnya beda nggak kok ngurusin briefnya brand gitu atau misalnya brief sama corporate gitu. Apakah beda atau enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau tadi kamu ngomong, jujur dari awal klien Flux kebanyakan corporate gede sih. Ya? Kita tuh jarang banget, hampir jarang banget malah yang kayak megang misal brand yang UMKM atau apa gitu, emang bukan ke sana arahnya sih. Gitu. Jadi cuma memang pernah waktu itu dapat beberapa brand agak beda ya, the way thinking UMKM sama corporate itu beda banget gitu. Dan kita jujur juga kesulitan kalau buat karena kita biasa nanganin corporate, ketika kita untuk nanganin yang UMKM agak beda sih dari flow kerjanya. Itu kan berasa banget. Kadang yang paling berasa nih kalau UMKM langsung ketemu owner. Jangan kira ketemu owner kerjaan gampang loh. Lebih enak tuh kerja di corporate, ada layeringnya. Iya benar. Lewat dia dulu, dia kalau udah oke baru sini, bisa baru bawa gitu sini. Kok? Mungkin kan udah biasa kali ya. Iya ya. Gitu. Karena biasanya kalau ke corporate ketika si misalkan biasanya kan ada beberapa tinggi. Betul. Misalkan VP-nya sudah oke, VP-nya akan berjuang ke atasannya, atasan biasanya bilang kalau udah suka ya udah agree, selesai dong, finish. Beda kalau ketemu mau owner langsung kadang lebih bawel. Malah iya ya. Malah kayak gitu ya. Karena dulu mungkin kalau misalnya nunggu approval gitu ya, kalau misalnya hierarkinya banyak kita kayak aduh apalagi nih yang diganti berapa lama lagi gitu ya. Tapi ternyata justru flow itu lebih enak ya di Flux ya. Iya, karena kita biasa kerja sistematis kan. Oh, oke. Nah, kalau kita di UMKM mereka kan orangnya kan cuma sedikit. Kadang ya bener kita langsung ketemu sama ownernya. Iya. Nah kadang tuh mau owner tuh terus terang agak sebelnya itu adalah moodnya dia. Ntar bisa baik, ntar dia bisa stres gitu kan. Kalau stres kita yang kena serang. Betul. It's depends sih. Oke. Kalau misalnya ngadepin klien yang mungkin dia nggak tahu apa yang dia mau, pernah nggak kok? Karena kan kadang kita datang gitu ya, mereka ada problem, tapi problemnya bahkan mereka nggak bisa mengidentifikasi, jadi kita bingung mau banyak. Tugas kita sebagai creative agency kan kita emang menyelesaikan their problem. Biasanya bahkan kita tanya dulu outputnya apa. Yes. Nah kadang dengan output itu kita jadi tahu nih maksudnya dia arahnya mau kemana. Nah sisa tinggal kita yang ngerapin. Oke. Kalau misalnya pas approval terus idenya ditolak-tolak mulu gimana kok? Berarti ada yang salah sama tim kreatifnya. Oh ya? Basically begitu aja. Oh iya. Nggak bisa dibohongin. Maksudnya saya sebagai leader juga kalau brand sudah ngasih satu brief dan kita tahu objektifnya apa. Terus ketika kita anak-anak saya misal ngasih banyak ide ditolak, saya biasanya akan tanya, what's the problem dari semua yang udah dikasih. Biasanya kan, tapi kalau klien yang baik dia tahu. Kita nggak suka yang ini begini nih, Kori bagi kita nggak menjawab. Oh oke, ya udah. Di situ kan saya setidaknya tahu apa yang harus kita lakukan lagi, gitu. Nah baru tuh. Kadang hal simpel bukan dari sisi kreatif loh, bisa juga di bagian servicing. Kalau di kreatif kan ada namanya account kan. Iya ada account. Nah kadang mungkin kreatifnya nggak masalah. Betul. Iya. Accountnya aja yang suka jadi masalah. Karena memang kreatif sama account suka berantem kan. Kayak kemarin ada satu klien kita megang salah satu asuransi yang gede banget. Ini salah satu unit usaha saya yang pegang. Sebelum deal klien tuh manggil kita duduk bareng. Dia bilang gini, Ri,
Apa yang bikin kamu ngeyakinin kita? Karena kita 1 tahun udah ganti agency 4 kali. Oh oke. Wih, kita tanya dong, the problem apa Bu bisa sampai ganti 4 kali? Disebutin karena masalahnya ini. Oke, akhirnya saya ngomong, Bu, saya berani garansi di Fluxative Universe unit usaha ini jagoan-jagoan itu yang akan turun. Saya bilang gitu kan, 2 partner saya ini yang akan benar-benar ngejagain this project. Jadi permasalahan ibu tadi itu tidak akan terjadi di sini karena mereka ngomong kenapa sering terjadi ketika projectnya goal yang diturunin itu cuma art director. Iya. Anak akunnya yang masih akun bawah yang diajak ngomong gak nyambung. Bosnya kemana gak ada. Karena kan projectnya udah goal selesai lu. Kebanyakan kayak begitu fakta pahitnya. Nah sedangkan di Flux saya bilang partner saya ini tugas mereka sebagai jagoan yang akan menyelesaikan semua permasalahan you. So mereka tidak akan kemana-mana. Dan kita sekarang udah jalan 4 tahun gak pakai pitching. Oh ya? 4 tahun gak pakai pitching? Perpanjang terus. Oh berarti retainer bulanan juga ya? Wah itu lumayan sih. Iya. Sangat Gitu. lumayan. Tapi kan susah jagainnya. Bener. Terbukti. Oh, what you do? What's your strategy sebenarnya sih untuk ngurusin hal yang banyak peritilannya kayak gini kok, bisnis kayak gini? Tergantung partnernya. Jadi biasanya saya kan ketika saya mencari partner itu saya akan ngelihat karakter dia seperti apa dulu. Ada loh karakter partner saya satu, dia nggak perlu kerjaan banyak, yang penting stabil. Oke. Ketemu karakter gitu jangan lupus terlalu banyak. Even saya pas tentuin omset mau naik berapa tahun ini, saya tanya dia, you nyaman nih berapa? Kalau aku paling segini, it's okay. Yang penting bahkan saya bilang kalau begitu omset nggak usah dinaikin banyak-banyak, tapi net profitnya yuk kita tinggiin yuk. Yang tadi misal 25% jadi 30% boleh nggak? 5% naik. Ini aja omsetnya nggak usah naikin, net profitnya naikin. Tapi ada juga partner saya, saya kasih target gitu kan, kita naik 30%, aku gak mau kok, aku mau 100%. Ambisius ya. Ambisius. Dia bilang itu kan gas. Saya bilang begitu kan. Jadi it depends dari si partnernya masing-masing. Jadi tapi kalau dari awal ya kok kita ngomongin pas awal mula membuat bisnis ini, apakah memang jalannya sendiri atau memang sudah berpartner? Enggak sendiri. Dari sendiri. Saya kan mulai Flux dari kamar tidur dari sendiri itu sampai akhirnya mau memutuskan mau jadi grup holding, baru nyari-nyari siapa yang mau diinvest. Bahkan dulu invest itu tuh 1 tahun cuma 1 perusahaan. Terus habis itu balik modal, udah balik modal udah lega banget gitu. Akhirnya baru invest lagi ke bisnis yang lain lagi 2 gitu. Nah pas Om Deddy masuk di tahun 2023, Battlefieldnya baru beda. Berarti masif perkembangannya pas Om Deddy masuk justru. Pas Om Deddy masuk. Dan itu juga gampang banget pas Om Deddy masuk, nama Fluxative Universe langsung dikenal, backingannya juga kuat. Enak banget lah. Karena kadang yang susah kalau kita ngomong bisnis ya San ya, jujur tuh sadis banget sih San. Iya. Kalau lu bukan siapa-siapa, lu akan susah mendapatkan apa-apa. Susah ya jadi perintis berarti ya. Yes. Fuck up lah jadi perintis kadang-kadang. Tapi kita punya banyak privilege jadi perintis. Mentalnya kuat dibanding pewaris. Makin bilang sih kayak gitu ya. Itu. Benar. Itu kan yang terjadi. Pas saat Om Deddy masuk baru enak banget. Oh iya ya. Tapi dari awal membangun bisnis ini kok apakah memang udah cukup visioner untuk melihat oh ini bisnis gue akan gede nih. Gue akan begini gitu kan dari awal. Udah dong. Karena kan kita tahu, maksudnya gini, di dunia kreatif Group Holding nggak cuma Fluxative Universe, ada lagi beberapa kreatif Group Holding lainnya. Tapi kan kita bisa ngelihat, kalau dia bisa gede, berarti this is the right business. Kadang bisnis itu nggak usah kita so idealis, kita bikin yang orang belum bikin, agak bodoh sih kalau kayak gitu. Biarin aja orang lain bikin, dia malah gede. Jangan kayak gitu ya. Sekarang gini, kalau berarti tandanya ada 2, berarti itu bisnis jelek karena belum ada yang bikin, atau memang beneran bagus banget sampai orang nggak ada yang bikin juga. Cuma kalau saya ngeliatnya ngapain lu coba-coba trial and errornya itu di sesuatu bisnis yang orang belum ada coba, kita kan nggak tahu patokannya. Tapi ketika kita tahu ada kompetitor gitu, dia udah bikin kayak gini dan dia sudah jalan duluan, berarti ini it good opportunity. Saya kan mengarah ke sana tapi jalurnya beda.
Oke. Gitu. Itu salah satu tips ya berarti ya. Betul. Jadi leader kadang kayak gitu kan, tugas kita di atas itu kan sebenarnya itu kan buat ngelihat di tempat mana ada apa nggak sih. Oh ada nih yang pergi belayar ke sana. Oh ya udah. Tapi gue nggak mau lewat jalur situ. Gue mau lewat jalur yang lain. Tentukan jalurnya sendiri. Tapi kan ujung-ujungnya nanti sampainya tempatnya sama. Tempat yang sama, bos yang sama. Kalau misalnya tadi ngomongin bisnis lagi ya kok. Kalau misalnya aku kan termasuk yang pengen lah punya bisnis gitu ya. Kalau Auri kan di media. Nah sebenarnya kalau mau buat bisnis, kalau tadi kan yang pertama lihatlah yang sudah ada, jadi kita punya patokan. Nah tapi selain itu apa yang kira-kira lebih penting? Apakah cari marketnya dulu, cari passionnya dulu, cari resource-nya dulu, atau apa sih yang fundamental sebenarnya untuk membentuk bisnis? Ini menarik sih. Kalau kita ngomongin bisnis itu, terutama sebagai foundernya ya, sebagai leadernya ya, kita mesti tahu dulu bisnis. Masih gini, kalau saya ngeliat, karena sekarang ini kan saya bertindak lebih sebagai investor, ya jadi saya akan ngeliat leadernya dulu. Leadernya dia mau jalan, dia lagi jalanin apa. Nah yang penting kalau saya udah tahu tuh, ketika saya invest ke suatu company, saya kan lihat leadernya dulu. Saya tanya, you lagi jalanin apa. Nah ketika misalnya dia sebut saya lagi jalanin ini, saya akan berpikir kayaknya kurang nih gitu kan. Enggak deh gitu. Biasa saya kan kayaknya Kori nggak tertarik di bidang yang ini. Tapi kalau kok saya ngelihatnya ini emang yang menurut saya bisa saya gedein, saya baru ajakin ketemu, terus habis itu saya lihat tipenya dia seperti apa. Jadi jangan sampai kalau tadi kamu tanya gitu gimana kok, saya kan tanya dulu. Kalau saya dari POV saya sebagai investor, saya kan ngelihat leadernya itu dia sudah harus tahu jalanin bisnisnya. Jadi banyak sih yang datang ke saya, kok aku pengen punya begini. You udah jalanin belum? Kalau you belum jalanin, enggak ya gitu. Karena di fase saya tuh bukan lagi benar-benar ngebangun dari nol, tapi ngebangun dia udah jadi, ibarat kata makanan bahan bakunya udah ada. Terus habis itu saya yang akan bantuin dia memasak. Habis dia masak, saya akan jualin ini supaya pelanggannya banyak yang datang. Goal saya begitu. Tapi kalau ada yang datang ke saya bilang, kok saya pengen bikin gini, terus saya tanya bahan bakunya mana? Belum ada. Nanti aku akan cari nih begini-begini. Gak usah ya. Gitu kan. Karena yang saya lakukan sekarang itu adalah mempercepat waktu. Kenapa Fluxative Universe saya bangun? Tujuannya adalah mempercepat waktu, San. Mempercepat waktu definisinya apa berarti kok? Ini gini. Saya banyak bergaul dengan para orang-orang yang dia sudah jadi triliuner. Satu yang kesamaan semuanya yang saya pelajarin dari mereka, dan itu yang tidak mereka bisa beli sekaya apapun mereka, waktu. Jadi ketika mereka mau do something, mereka tuh nggak kepengen build dari awal, tapi mereka ngelihat kalau udah ada ya gue invest ke sana, tinggal jalan bareng. Jadi mereka mempercepat waktu. Kalau dia bikin dari nol, ya mungkin akan butuh waktu setahun buat bisa tuning jalan cepat. Itu pun juga kalau nggak ada error-error. Mereka akan lebih baik, oke gue lihat nih ada, set gue invest, tinggal jalan cepat. The way mereka thinking tuh seperti itu. Bahkan paling kasarnya lagi, ketika mereka membuat suatu bisnis, let's say misalkan bisnisnya tiba-tiba gede deh, gitu kan. Cara paling kejamnya adalah dari kompetitor semuanya ditarik buat ngurusin bisnis gede yang barunya. Aku pernah dengar strategi ini pas ada media Indonesia yang kayak gitu. Tapi maksudnya mereka beli apa? Waktu. Dicari lagi orang baru begini, lama lagi. Tarik aja, dia punya duit. Benar. Lu pindahin ke kedua, set gaji naikin ke berapa persen, pak pindah semua. Itu kan waktu yang dibeli. Pengalamannya mereka semua segala macam, tinggal running di bisnisnya. So waktu itu yang paling berharga. Setuju, efisien jadi profitnya juga lebih cepat datangnya. Lebih cepat dapatnya. Ngomong-ngomong soal jadi leader yang baik, terkadang memang salah satu part yang paling tricky adalah seberapa besar campur tangan dari seorang leader di operasional timnya. Nah, beberapa mungkin merasa bahwa semakin involved di dalam tim maka semakin bagus. Padahal di sisi lain, tim mungkin akan merasa aduh terlalu micromanaging ya. Dan jadinya hal penting kayak strategi atau networking justru gak bisa dilakuin sama leadernya saking sibuknya untuk ngurusin hal-hal yang operasional. Contohnya kayak ngecek pembayaran, follow up ke customer, ngitung pengeluaran harian ataupun bulanan. Nah belum lagi kalau semuanya ini dilakukan secara manual. Jadinya lebih banyak waktu yang dipakai untuk ngecek daripada kerjanya. Nah kalau kalian adalah leader dan kalian relate sama situasi ini, kalian bisa loh kenalan dengan Odoo.
Dia ini adalah software bisnis all-in-one yang bantuin kamu sebagai leader untuk punya overview bisnis tanpa harus tanya-tanya ke tim. So dengan Odoo, tim kamu bisa dengan cepat dan otomatis kirim invoice, bikin follow-up pembayaran, compile dokumen-dokumen admin, dan kalau misalnya kamu mau ngeliat angka, kamu tinggal buka laporan aja dengan satu klik. Nah, kamu juga bisa manfaatin 70 plus aplikasi Odoo, kayak misalnya invoicing, accounting, project, POS, bahkan sampai supply chain apps-nya. Dan yang menariknya, kamu bisa nikmatin ini semua hanya dengan 110 ribuan per usernya. Nah, karena ini semua, Odoo juga udah dipercaya loh sama ribuan perusahaan di Indonesia, yang beberapa diantaranya adalah Bulog, BLP, Beauty, PT Wika, Real Food, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kamu leader, yuk cobain gratis atau konsul soal digitalisasi bisnis kamu for free dengan klik link di description. Nah, tadi kan kita bahas ya soal hint POV dari investor, gimana dia melihat leadernya. Nah, aku mau tanya kok, sebenarnya seberapa penting sih seorang leader ini untuk memunculkan dirinya dalam sebuah bisnis? Sekarang ini balik lagi, kita ada di era atensi. Saya yakin banget, maksudnya gini, bahkan saya juga punya pendapat yang agak sadis juga. Apa tuh? You punya produk bagus, tapi you tidak terlihat, itu bodoh. Ibarat kata 1 dikali 0 sama dengan 0. Tapi you punya produk biasa-biasa aja misalkan ya, tapi lu terlihat, ibarat kata tuh 2 dikali 10, 20 gitu. Atau misal tadi misal yang pertama, produknya bagus 10 nilainya, tapi tidak terlihat. Ya tadi 10 dikali 0 sama dengan 0. Kita ketemu brand yang biasa 6 deh. Tapi dia terlihat, orang-orang tahu tentang dia. 6 itu dikali 10 sama dengan 60. Berarti 10 itu amplifikasi produk tapi lewat leadernya, kayak gitu. Kan emang sekarang eranya the founder era. Oh iya ya? Ya, apalagi anak-anak Gen Z yang baru punya usaha. Benar sih. Mereka aja mungkin usahanya tidak segede itu, tapi mereka dengan bangga menyebut gue sebagai founder ini, gue sebagai CEO ini. Mereka semua bikin konten-konten, ini jadi keangkat. Iya, eranya berubah. Bahkan sekarang personal branding itu kalau saya ngibaratin itu sama kayak kartu nama. Orang udah gak ngeliat lagi kartu nama. Iya. Instagram gue ini nih, gitu kali ya. Yang dilihat, oke, gitu bagus kan. Nih, bener. Valid nih, yang dilihat itu. Zaman udah bergeser. Oke. Berarti ada banyak opportunity juga dong ya, misalnya once the leader udah terjun ke dunia konten gitu, mungkin ada opportunity juga untuk produknya, untuk company-nya bisa bertumbuh lebih banyak ya. Pasti. Karena sekarang emang shiftingnya ke sana. Semua founder pasti mereka akan do something buat bisa menaikkan the brandnya sendiri. Oke. Kalau misalnya kan kita lihat juga ya kok, ini berarti kan Flux sendiri udah banyak banget yang dihandle, udah dapat award, udah dapat muri segala macam. Tapi apa yang Ko Aury dapat dari dulu bikinnya 2006 ya, 2006 sampai sekarang yang mungkin jadi prinsip seorang leader lah buat Ko Aury? Kalau saya ngeliatnya dari dulu selalu sama sih. Jadi gini, tugas leader itu namanya juga leader. Dia pasti akan ada di barisan paling depan. Tapi banyak leader menggunakan disposition di barisan paling depan itu untuk dia santai-santai. Karena dia mikir kan di belakang ada yang kerjain ini, terus nggak ada yang ngelihat gua santai-santai aja di sini. Itu salah banget. Tugas leader justru dengan banyak orang yang ada di belakangnya, lu tuh harus paling capek di depan loh. Paling capek di depan buat apa? Lihat dong. Yang lain tuh ada apa lagi. Jadi jangan karena dia berasal leader, banyak banget leader kan yang gitu. Gue udah di depan nih jadi leader, ya udahlah cukup di sini santai, nggak nge-push timnya, nggak nyari apalagi yang harus dilakukan ke depannya, karena berasa udah dapat posisi title leader gitu. Sebenarnya enggak. Tugas leader sejati itu adalah dia harus tahu, ibaratnya kalau naik tangga, lu udah di atas nih, tugas lu bukan santai di sini. Tapi tugas lu tuh justru paling capek apa? Karena lu harus ngelihat ke atas lagi supaya ngelihat, karena leader itu kan megang sebuah bisnis. Lu mesti lihat nih ketika naik tangga ke atas, ternyata di luar sana ada sesuatu yang bisa saya lakukan ya. Aku mesti begini, bisa gini. Karena kan dia udah di atas, dia bisa ngelihat yang orang lain di bawah nggak ngelihat. Abis itu ketika dia di atas, dia harus capek turun ke bawah,
Bukan dia nyuruh yang bawah naik ke atas loh. Itu salah. Kadang banyak leader udah jadi leader, woi sini woi. Iya. Oh leader yang ini capek nih naik. Itu salah. Tugas leader adalah ketika dia udah tahu, dia ngelihat ada apa sini, dia turun nih. Gue lihat di atas ada something begini. Ikut gue yuk buat bisa naik ke atas nih. Naik dong bareng dia dong. Terus dia jatuh, lu naikin lagi nih. Sampai dia bawa ke atas udah selesai, baru yang ini tadi dia akan turun ke bawah, ngajak semua yang di bawah supaya naik. Nah yuk naikin lagi ke atas lagi. That's how your business upgrade ya Yes. jadinya ya. Tapi susah banget berarti jadi seorang leader itu ya. Ya, Untuk bisa turun ke bawah lagi. ya itu capeknya. Oh, I Jadi see. that part itu yang kadang nggak semua leader tuh mau. Dan hati-hati gitu. Kemarin konten saya di IG saya tuh FYP itu dapat 3 juta, 3,4 bahkan sekarang. Kaget juga gitu. Emang gak kontroversial sih. Saya ngebahas exactly saya ngomong kalau saya ngukur seorang leader yang berhasil itu adalah leader yang nyebelin. Dikat sama tim di bagian itu. Jadi menciptakan kontroversi, saya nggak setuju dibilang gitu kan. Lah lu udah nonton sampai habis belum gitu kan, belum nonton sampai habis gitu kan. Nyebelinnya ada maknanya nih sebenarnya Yes, nih yes, gitu kan. Yang tadi saya bilang leader di atas ketika dia turun kan dia tugasnya naikin orang dong. Itu part nyebelin loh. Kenapa menyebalkan? Kan capek. Oh. Capek nggak naik tangga? Lebih enak duduk stay dong. Tugas leader adalah nyebelin dari sisi itu. Naik. Yes. Tapi dengan kayak begitu kita pasti akan mendapatkan kesenangan. Tiba-tiba siapa yang ada di bawah kita nih dia apalagi kalau dia bisa sampai ngeliat apa yang kita lihat nih. Wah itu mau dikasih duit berapa miliar juga rasa happy-nya tuh beda. Leader yang baik berarti harus kayak gitu ya. Harus mau bertumbuh, berkembang bersama yang di bawah-bawahnya juga ya kok berarti ya. Karena kadang orang mikir kayak banyak kan leader yang memang cukup menyebalkan. Karena mungkin dianggap kalau yang kayak gitu tuh kayak micromanaging. Segala sesuatunya harus under their control gitu-gitu. Do you think that kind of leadership itu baik apa enggak? Tergantung. Kind of leader. Kalau menurut saya begini, segala sesuatu itu bagi saya ya, you mau micromanaging, you mau apa, sah-sah aja. Itu your style. Yang kita ngeliat adalah buahnya aja. Dengan you micromanaging, tapi lu bisa menciptakan leader yang baru, bener ada yang bisa jadi dan ngikutin gaya lu, that's good. Karena ada dia. Gitu, karena ada leader ini yang micromanaging, makanya tercipta ini. Dan dia juga jadi kerjanya bagus. Balik lagi, tapi ada juga misalnya leader yang kerjanya tidak micromanaging misalnya, tapi jadi juga. Kan goalnya yang penting menciptakan leader baru. Itu aja. Jadi yang saya lihat adalah buahnya aja. Oh jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau It's okay. micromanaging. Ya, karena saya juga bahkan dulu ketika saya masih ngebangun idenya Flux sendiri, saya juga baru dengar itu banyak banget yang ngomong sampai disebut beberapa anak-anak ngomong juga kan, kok idenya Flux itu dikenal kalau orang mau masuk ke idenya Flux itu ada jargon Auri Way. Oke. Dia bilang gitu kan. Tapi emang bener, at that time waktu saya masih megang si agensi kreatif ini, kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Yuk ikutin cara gue. Langsung gitu ya? Iya. Berubah nggak sekarang kok? Ya, karena kan sekarang sih udah ada leader yang baru, jadi you yang lead karena you udah tahu the way I mimpin, I create segala macam, tongkatnya udah ada di dia. Makanya saya kan bisa mikirin Fluxative Universe. Iya, ngerti. Kalau saya nggak kasih tongkat ini dia, saya masih berkutat di bisnis saya ini nih. Nggak bisa naik tangga lebih lagi. Bener. Gitu. Tapi it's okay, itu fase-fase yang saya lewatin. Kan saya lagi ngebentuk color, ibarat kata saya lagi bangun rumah. Bullshit deh, orang mau bangun rumah nih, tapi terserah kontraktornya, terserah tukangnya. Mungkin jadi rumahnya Prisma kali gitu kan. Terus kita kaget kenapa jadi gini. Kan kita yang mau bangun rumah. Iya. Ya Auri Ways dong. Okay. Gitu. Bahkan teman saya, almarhum teman saya waktu itu, partner saya, dia sempat ngomong hal yang bagi saya bagus banget. Dia bilang gini, creativity itu bukan demokrasi, Ri. Ya? Wah iya, benar juga. Kalau kreatif itu dari demokrasi, apa yang kita mau bawa ke klien itu ikutin kata orang, begini segala macam. Lu mesti menentukan ini ide yang bagus, go. Oke, that's good. Apa ide yang bagus berarti kok? Ide yang bagus adalah ide yang kebeli sama klien. Iya benar. Itu susah juga tuh.
karena selalu maksudnya pas karena aku fresh graduate juga kan, masuk ke dalam agensi terus kok ngerasanya kurang terus ya karena idenya ditolak mulu. Sementara kan kayak kreatif tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk gitu ya. Yang penting menjawab brief gitu ya harusnya ya. Tapi ada nggak sih kok sebenarnya standar ide bagus ada nggak sih? Beneran sekarang shifting beda-beda sih San. Kalau kayak saya aja pun kemarin saya habis tegas banget ke tim idenya Flux ya, ke creative leadnya ya. Saya agak marah banget sih ke dia. Karena emang udah, bahkan saya juga tegur juga tangan kanan saya juga. Saya bilang, saya bakal ngomong, saya bilang ini, kalau you bawa ide ini ke klien, ini cara main lama nih. Dia bilang, you cuma bagus kreatif doang tapi you gak dapetin atensi. Jadi dia cuma bikin kayak gaya jadul lah gitu kan. Idealis lah mungkin ya. Bukan idealis, maksudnya ketika bikin campaign ada tematik besarnya. Abis itu ada iklan videonya begini, key visualnya begini, udah selesai. But how to make it conversationnya? Jadi saya tegesin, dibilang gitu kan, saya gak mau lagi kayak begini. Saya bilang gitu kan, saya juga ngomong, padahal saya habis tegur that creative leadnya. You take care, you already know. Gitu standar yang saya mau, make it happen. Saya udah tegur dia dan saya sampaikan cukup keras juga. Saya bilang gitu, dia juga ngerti. Gadit kok, aku paham kok, dia bilang gitu kan. Karena bagi saya ide biasa aja selama kita bisa mengcraftingnya bagus, atensinya dapat, bisa jadi viral, bisa jadi diomongin banyak orang. Daripada kelihatannya kreatif, iklannya begini. Tapi abis itu orang lupa, abis itu orang gak ngomongin buat apa. Ya benar. Kan banyak banget ini ya kok. Ko Auri ini kan ngurusin 200 orang lah ya, practically ngurusin 200 orang. Apakah kalau misalnya dalam perekrutan gitu masih turun tangan atau enggak sebenarnya kalau perekrutan? Orang-orang tertentu saja yang sekarang itu saya hands on. Apalagi yang emang bakal ya. Enggak juga sih. Kayak kemarin saya lagi turun tangan hal receh sih, tapi seru sih. Saya lagi nyari graphic designer untuk saya pribadi. Itu kan kalau dibilang itu kan receh banget kan level bawah kan. Tapi karena saya mau memastikan ini orang bisa kerja under saya yang cari sendiri, bahkan saya yang interview saya ngomong. You kuat nggak kerja di bawah seorang Kori? Kalau you cari nyaman, nggak usah. Langsung jujur ya di awal. Jujur, tapi kalau you mau mengeluarkan potensi terbaik you yang you nggak pernah tahu, it's right. Karena saya pasti akan mengepus kamu tuh ibarat kata tuh sampai ke, ternyata keluar nih, dia bisa seperti ini. Saya pasti akan ngomong itu. Lebih baik ngomong pahit di awal daripada ngomong manis. Oh enggak, kita kekeluargaan kok begini, pas sudah kerja ditekan dia apa segala macam nggak enak. Lebih baik ngomong terus terang. Dia siapa tahu enggak. Oke. Ko Auri termasuk yang cukup mudah untuk kalau nih orang nggak bekerja sesuai dengan yang gue mau gitu, ya udah berarti keluar aja gitu. Maksudnya di PHK lah, dipecat gitu misalnya. Saya ngomong langsung biasanya. Jadi bahkan saya akan ngomong waktu kamu 2 bulan, terutama buat orang-orang yang ikut saya di bawah, 3 bulan seperti biasa probationnya. Cuma saya akan ngomong kalau dalam waktu benar 1 bulan 2 bulan saya rasa benar-benar nggak bisa ngikutin, kita keluar baik-baik ya. Saya udah ngomongin di awal. Dia bilang gitu. Langsung di cut off ya. Biasa saya udah ngomongin itu di awal. Cuma belakangan ini saya lagi mau memperketat lagi. Iseng sih, saya pengen nyoba jurus ini ntar. Saya mau mereka melakukan kompetisi. Jadi kayak saya mau graphic designer nih, saya masukin 2 orang. Mana yang saya suka itu yang saya pilih, udah gitu aja. Wah, itu lebih sikut-sikutan lagi sih itu di dalam. Sengaja. Serem sih lumayan. You fight for your position lah. Benar. Tapi tadi yang kita obrolin ya, menurut aku menarik juga sih. Kalau misal aku ngelihat, kayaknya ada tendensi creative leader itu biasanya lumayan idealis pertama. Jadi kayak idenya harus yang diaplikasiin gitu ya. Terus mungkin kadang ada beberapa yang ya kan sudah lebih tua dari kita ya, tapi rasanya kayaknya merasa mereka lebih baik untuk present, mereka lebih yang banci tampil lah bahasanya gitu ya. Nah, gimana kira-kira sebagai leader untuk ngasih kepercayaan dan ruang untuk kita yang di bawah sebenarnya untuk lebih develop lagi, berkembang lagi? Sebenarnya balik lagi sih, kita sebagai leader, balik lagi ketika kita nyari orang yang kerja di bawah kita mesti tahu dulu, yuk cari yang kayak gimana. Saya sudah pernah punya anak buah waktu itu pas lagi ngedirin idenya Flux. Saya mikir
gue ada duit, gue cari aja orang langsung creative group head atau CD Iya, CD waktu CD. itu, creative director deh, biar enak kerjanya, gak repot lagi. Yang ada lu berantem. Bahkan sampai waktu itu saya juga ingat banget ya, ini juga dengar dari orang lain, dia ngomong gini, lupa bahkan saya namanya siapa, tapi waktu itu ketika saya ngomong apa dia nggak mau dengerin. Sampai akhirnya saya bilang yaudah kita bikin 2 ide aja, your idea sama my idea, kita bikin Present ke klien. Pas present ke klien yang dipilih kan ide saya kan. Oke. Habis itu saya ngomong dibilang itu kan, lu boleh udah lama di industri ini tapi this company it's mine. Gitu. Gimana pun juga, karena gini, banyak orang kreatif tapi dia nggak punya sisi bisnis. Setuju. Lu cuma kreatif tapi lu nggak menjual, bullshit. Karena saya ada di industri bisnis ini, saya tahu ini ide bagus, tapi nggak menjual. Tapi ketika saya ngasih ide, saya pikirin si bisnisnya. So mungkin saya ide biasa, tapi ini menjual, kebeli kan sama klien kan. Habis itu orang ini nggak tahan, dia keluar. Bagus. Keluar. Habis itu saya tahu nih, gue kayaknya nggak cocok nih nyari yang ibarat kata nyari yang udah tinggi-tinggi. Saya cari mulai dari mana? Art director. Saya cari. Oh, jadi art director. Nyari art director aja. Nyari art director masih dibangun. Entar gue mau gini ya, ini gue mau gini. Dia ngikutin saya, enak. Jadi enak kan. Jadi tau kan, oh ternyata gue emang lagi di fase nggak cocok untuk tiba-tiba ada orang yang secara pengalaman misal setara, jadi sikut-sikutan. Lebih baik nyari yang masih bisa bentuk, mungkin agak lebih capek. Tapi kan editan kan saya punya waktu banyak. Oh iya. Ini boleh didengar sih, ini kayaknya banyak CD, apalagi di multinational company, mohon maaf, emang lebih idealis, susah banget untuk dibilangin, susah banget masuk ke digital, jadi mungkin boleh ya. Nah menurut aku kok, bahkan ini yang membuat beda, karena aku dulu di MNC juga kan, di multinational, yang bikin lokal media itu lebih outstanding adalah karena memang leader-leadernya yang lebih terbuka sama opini, sama feedback, dan itu yang bikin maju, karena kan orang bilang kan, itu mainan harga aja, itu harga lokal kan lebih murah gitu. Enggak sih. It's quality sih menurut aku. Betul. Itu masuk Flux juga. Yes. Kemarin aku coba lihat soalnya di Google kayak apa ya sekarang lokal media, soalnya aku tahu yang dulu kan. Lokal media top of mind-nya apa sih? Salah satunya Flux. Oh iya. Congratulations. Tapi ngomongin tentang masih tentang bisnisnya dan leadernya, kira-kira apa yang jadi tantangan yang dihadapin sama Ko Auri? Soalnya ini kan dari 2016 juga ya. Berarti udah ngelewatin COVID. 2006. Tapi untuk agensinya? Oh iya, yang advertising ya dari 2016. Berarti kan udah ngelewatin COVID pas everything shut semuanya, down sampai sekarang. Apa aja tantangan yang paling beratnya? Beda-beda ya. Setiap saya melakukan suatu perubahan di dalam bisnis itu, masalah itu beda-beda San. Dulu waktu itu Flux masih cuma berupa desain grafis. Ketika saya shifting jadi advertising, itu mindset anak-anak itu yang harus saya rubah, bahwa kita sekarang ini bukan cuma sekedar desain doang. Beda loh, ya sekedar desain mau bikin kalender begini-begini, nggak perlu ada konsep, nggak perlu mikirin apa. Ya udah, yang penting gambarnya visual bagus, that's it, selesai. Tapi ketika jadi advertising kan ini mesti mikirin the problemnya apa nih, objektifnya apa nih, tematik campaign apa yang mau kita buat, bagaimana implementasi ke semuanya. Itu kan beda pemikirannya. Nah waktu shifting dari desain menjadi advertising, PR-nya beda, lebih ke orang-orang. Nah ketika pas udah jadi itu, semuanya udah kebentuk, kan tadi ngebangun warnanya dulu. Mungkin kalau ibarat kata dari zaman dulu idenya Flux itu warnanya itu warna emas. Nggak semua orang suka yang berkilau, it's okay. Tapi kan dibalik lagi rumah gue mau bikin dia berkilau dari jauh kelihatan gitu kan, apa rumah gue gitu kan. Nah nggak semua orang kan bisa dan suka untuk warnanya emas gitu. So that's the problem yang saya alamin waktu pas bangun idenya Flux, menentukan sebuah warna dan mencari orang-orang yang suka dengan warna tersebut. Itu susah. Habis itu ketika shifting lagi menjadi Flux Creative Universe, beda lagi. Gitu. Yang saya lihat kan sekarang bukan cuma ngomongin satu, ibarat kata saya punya anak lagi, ngegedein anak ini yang susah. Dan gak cuma punya satu anak, sekarang kan tadi saya bilang saya punya 30-an anak di bawah saya. Itu kan yang susah. Dan sekarang tersulitannya adalah bagaimana membuat, kayak kemarin saya juga insecure juga gitu. Saya bahkan cerita ke asisten saya kan, rasa insecure datang lagi nih gitu kan. Asisten saya biasanya udah tahu apa yang bikin insecure, coba dijabarin, saya jabarin. Salah satunya adalah Kori kan abis invest ke bisnis AI,
Dan itu big investment juga. Takut nih nggak bisa berkembang, takut nih nggak bisa jadi datengin good business gitu. That thing itu masih suka datang. Masih suka datang. Takut ya. Okay. Ketakutan gitu masih tetap ada. That's kesulitannya. So what's your principle gitu untuk menghadapi semua, kan banyak ya kok. Terutama menurut aku leader tuh kan kita nggak boleh ya ujuk-ujuk dari leader terus kalau ada masalah apa kita langsung tuangin ke anak buah karena nanti takutnya mengganggu flow pekerjaan kan. Kita kan harus kayak tetap encouraging, motivasi gitu kan. Nah kira-kira ada nggak prinsip atau mungkin ajaran yang selalu Ko Auri pegang untuk jadi leader yang baik dalam menghadapi itu tantangan-tantangan apapun itu? Oke. Menarik juga pas ngomong kayak gini ya. Awal-awal tuh saya termasuk tipe leader tuh yang kalau marah tuh suka bahas di grup, jedar. Dulu begitu tipenya. Sampai para leader-leader saya, mereka tuh bilang ini, kok boleh nggak kalau kok marah jangan langsung di grup, jangan langsung ke semuanya, udah bumpernya kita dulu aja deh. Karena nggak semua orang siap untuk melihat dan mendengar kemarahan itu ya, dibilang gitu kan, secara frontal. Jadi bumpernya di kita dulu. Berat dong. Maksud kayak kenapa sih dibilang gitu kan? Kok gue disuruh-suruh, kok gue gini-gini dulu. Wah biasa tuh gitu kan. Sindrom leader kita pasti ada gitu kan. Tapi saya bilang let's try. Jadi saya kalau apa-apa saya ngomong ke kalian dulu ya. Iya kok, ya kita dulu ya, karena kita udah kenal kok seperti apa. Kita udah bisa mengolah, nanti biar yang kita membereskan ke bawah. Oke. Jadi apa? Baru mau bentar. Ada grup satu lagi yang isinya para leader gitu kan. Udah lama-lama udah terbiasa, udah biasa. Jadi ada apa-apa, bahkan sekarang saya udah bisa mengontrol ketika ada kejadian apa, marahnya sama siapa, udah yang ini ke sini ada masalah di sini, yang ini ada masalah di sini, yang ini ada masalah di sini gitu. Udah terstruktur lah. Kalau dulu waktu masih awal-awal kan bang, semuanya harus tahu kalau bos marah gitu. Benar. That's the problem sih. Iya, tapi gitu. Itu proses belajar juga proses ya, belajar. Benar. Masalahnya leader-leader yang kayak begini tuh, maksud gini, kita kuliah itu kan bisnis aja mungkin waktu itu nggak diajarin bagaimana bangun bisnis. Leader juga nggak diajarin bagaimana jadi leader. Kadang kita learning by doing. Dulu mungkin belum, waktu kita masih bangun bisnis belum ada internet. Kalau sekarang kan lebih banyak akses. Bisa dengerin klip per orang, bisa baca buku yang orang-orang leadership yang udah berhasil gitu kan. Kalau dulu kan mungkin masih terbatas. Oke, ada buku, ya, tapi kan dulu kita masih susah. Bahkan dulu saya waktu masih kuliah itu datang ke kampus cuma fotoin buku-buku desain karena nggak mampu beli. Ada masa-masa itu ya. Ada. Dia udah fotoinnya semua tek sampai di rumah baru dilihat lagi. Ini bagus nih desainnya begini, desainnya gini. That's so heartwarming. Oke, kita banyak mendengar tips. Ini menurut aku tips yang bisa banget diaplikasiin untuk leader-leader atau calon leader. Nah, untuk nutup mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Kira-kira kalau dari Flux sendiri apa yang mungkin jadi breakthrough-nya atau mungkin ada visi ke depannya lagi mungkin yang lebih besar? Ada. Itu goal saya adalah satu yang sekarang lagi saya berusaha untuk memikirkan. Gimana bisnis yang saya bangun ini bisa menjadi legacy. Legasi bukan cuma untuk saya, tapi untuk anak saya nanti, untuk partner-partner saya punya anak. Karena saya mau memastikan semua goal saya gini, San. Kemarin pas ulang tahun saya ditanya sama anak-anak, bilang goal Ko Auri apa nggak, boleh nggak kita tahu? Dia bilang gitu, boleh. Saya bagi ya, ada yang berdasarkan bisnis, ada yang berdasarkan pribadi. Kalau yang bisnis, wah, omset naik 100% biasa, gitu. Dengan di set banyak baru nafsunya tinggi gitu kan, jadinya ambisi bisa gitu. Kalau dikit-dikit kayaknya kurang seru gitu. Terus yang kedua saya punya misi, semua partner-partner saya yang baru saya invest dan itu semua masih muda-muda di bawah 30 tahun. Saya udah bilang saya pengen membuat mereka tuh jadi miliarder. That's the goal untuk sekarang ini. Makanya kalau ditanya ke depannya, partner-partner saya yang tadi muda ini kan mereka pasti akan berkeluarga. Mereka pasti akan punya anak. Bisa gak saya bikin Flux Creative Universe ini bisnisnya sampai bisa diterusin ke anaknya mereka? Bisa sampai ke sana. Saya baru bisa bilang apa yang saya lakukan ini bisa membawa impact. Itu big goals-nya, mimpi besarnya. Iya, gitu. Jadi itu yang saya
berdoa sama Tuhan juga. Tuhan, saya mau bawa bisnis ini ke sini nih. Jadi nggak putus cuma di saya doang, kelihatannya gede, abis itu selesai gitu. Pengen dong kayak bisnis-bisnis yang gede. Kalau kita lihat semua banyak triliuner kan bisnis mereka bisa existing terus. Indofood gitu kan, Panjang umur ya. panjang umur Betul, gitu kan. Masa kita nggak pengen punya bisnis yang bisa kita warisin ke anak kita kan? Ya harapannya gitu. Kalau itu close, kira-kira ada closing statement yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lagi mau menjadi leader. Tadi masih ingat yang ilustrasi yang tangga kan San. Kalau saya mikirnya begini ya, ini agak tajam juga nih. Leader yang banyak maunya itu, satu harus banyak turun tangan. Kedua harus banyak ngasih saran. Yang ketiga banyak ngasih arahan. Karena banyak banget leader, dia cuma banyak maunya, tapi dia nggak pernah mau turun tangan. Betul. Tapi dia nggak ngasih saran, bahkan parahnya nggak ngasih arahan juga. That bullshit. So kalau you mau jadi leader banyak maunya, 3 part ini yang mesti kalian lakukan. Selama kalian bisa ngasih arahan, ngasih saran dan banyak turun tangan, silakan jadi leader yang banyak maunya. Hopefully ya, big amen to that. Good luck for your Sama-sama, journey. San. Good luck Yes, for yes, Flux yes. juga. Semoga benar-benar bisa jadi berkat juga lah ya. Fluxnya. Thank you so much Ko Sama-sama. sudah sharing. Thank you nih. Semoga banyak juga yang dengar dan merasa terbantu ya. Siapa tahu ada yang mau jadi leader. Yes. Thank you. Thank Terima you. kasih banyak. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.